Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara sekalian. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat-ayat yang sudah dibaca dan saudara dengarkan adalah ayat-ayat yang berada di dalam konteks khotbah di bukit. Khotbah ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak dan juga untuk murid-muridnya. Sebelum ayat-ayat tersebut tadi, Tuhan sudah mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, tentang orang-orang yang diberkati. Siapakah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan? Yaitu orang-orang yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hatinya, yang suci hatinya, yang membawa damai, dan yang siap sedia menghadapi kesulitan, kesusahan karena kebenaran. Kita adalah garam, kita adalah terang dunia. Seringkali kita mendengar istilah yang kita ucapkan atau yang kita dengarkan atau yang kita baca dari berbagai pihak, yaitu kata kamu akan menjadi garam, kamu akan menjadi terang. Tuhan tidak mengatakan demikian, kamu akan menjadi. Tetapi di dalam ayat ini jelas sekali Tuhan mengajarkan kepada orang banyak, kepada kita, bahwa kita adalah garam, kita adalah terang. Status, identitas yang diberikan Tuhan kepada kita oleh karena anugerahnya, oleh karena diberkatinya kita, karena kita adalah warga kerajaan surga, kita milik kepunyaannya, kita sungguh-sungguh hidup suci, hidup benar, hidup adil, maka status itu kita terima dari Tuhan oleh karena Tuhan yang menyatakannya, bukan karena kita hebat, kita baik, kita mulia, kita agung, tetapi karena Tuhanlah yang menyatakannya kepada kita, bahwa kita adalah garam, kita adalah terang. Tentunya apa yang ada di dalam diri kita menunjukkan sesungguhnya benarkah kita adalah garam, benarkah kita adalah terang. Bukankah Tuhan adalah terang itu sendiri? Di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, mengajarkan kepada murid-muridnya, memperkenalkan siapa dirinya, bahwa dia adalah terang, bahwa dia adalah terang itu sendiri. Tetapi di dalam ayat ini jelas bukan menunjukkan kesetaraan terang yang ada di dalam diri Kristus dengan diri kita. Tetapi terang yang diberikan Tuhan kepada kita, terang yang ada pada diri Tuhan, itu yang menjadikan kita adalah terang. Kita adalah garam. Mari kita telusuri pemahaman dari ayat-ayat tersebut. Yang namanya garam tentulah akan memberikan dampak kepada apa yang digarami. Entah itu makanan, entah itu untuk pengawetan, entah itu untuk sesuatu yang memiliki kebutuhan untuk digarami. Garam tidak melebihi banyaknya dari apa yang digarami. Cukup pada kebutuhannya, sedikit untuk menggarami keseluruhan. Bukan berapa banyak garam itu diberikan, ditaburkan, tetapi apakah garam itu betul-betul berguna. Kalau kita adalah garam, itu memberikan kepada kita tuntunan dan dorongan agar kita betul-betul meyakini bahwa hidup kita apakah sudah berguna. Sudah bergunakah kehidupan kita di dalam dunia ini, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan masyarakat di mana kita ada dan hadir, di dalam pekerjaan kita, di sekolah kita, di kampus kita, dimanapun kita berada. Sudahkah kita sungguh-sungguh berguna? Bukan berapa banyak yang kita lakukan, bukan berapa sering kita mengerjakannya, tetapi sudahkah kita benar-benar berguna? Berguna berarti orang lain merasakan dampaknya.
Berarti lingkungan di mana kita hadir itu merasakan dan mengalami dampaknya dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan setiap hari. Kalau belum berguna, kalau belum menunjukkan kegunaannya, maka tentulah kita harus mengintrospeksi diri. Sungguh-sungguhkah kita memang adalah garam dunia? Jangan-jangan kita sudah tawar hati. Kita tidak peduli dengan lingkungan kita. Kita tidak perhatikan keluarga kita. Tidak peduli dengan bangsa ini, tidak peduli dengan masyarakat kita, tidak peduli dengan lingkungan di mana kita bekerja, kita sekolah, kita di kampus, atau kita di mana saja. Orang-orang seperti itu jelas garamnya sudah tidak lagi asin. Tawar hati, tidak peduli, tidak punya perhatian. Tuhan mengendaki kita yang sudah diberkati olehnya, itu sungguh-sungguh adalah garam. Garam yang sungguh-sungguh menggarami. Kalau tidak, maka kita akan dibuang, kita akan disingkirkan, kita tidak berguna, kita tidak lagi dipakai Tuhan. Karena tidak ada manfaatnya kalau tidak lagi berguna. Ayat ini sebenarnya begitu menempelak kita. Karena dikatakan dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kita adalah garam dan kita tidak lagi asin, tawar, langsung dikatakan tidak ada gunanya, dibuang, diinjak orang. Berarti kalau kita benar-benar adalah garam untuk betul-betul berguna dan tidak dibuang Tuhan, tidak diinjak oleh orang, maka kita harus proaktif, harus kreatif, harus inovatif, harus mencari kesempatan untuk betul-betul menggarami dimanapun kita berada. Inilah status kita. Inilah identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Maukah saudara berguna di dalam kehidupan saudara? Yang kedua adalah dikatakan kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Kita adalah anak-anak terang. Terang yang sesungguhnya adalah Kristus, Tuhan, yang menyatakan terangnya di dalam dunia yang penuh kegelapan. Dunia membutuhkan pencerahan dari orang-orang percaya. Dunia memerlukan cahaya yang betul-betul memberikan arah kepada dunia yang ada di dalam kegelapan. Di tengah-tengah kondisi yang gelap, yang tidak menentu, yang tidak bisa ada pegangan yang sungguh-sungguh menguatkan, maka anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita sekalian yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan keselamatannya, kita adalah terang. Kita membawa terang. Dimanapun kita berada, kita menerangi yang gelap, menerobos kegelapan, menyatakan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Jika iya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Menegakkan keadilan, menyatakan kesucian, sehingga kita betul-betul adalah anak-anak terang. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dua status ini memiliki dampak yang luas di dalam kehidupan kekristenan kita. Bergunakah kita? Betul-betulkah kita sudah menjalankan hidup sebagai terang itu sendiri? Kalau kita melakukannya, kalau kita mengerjakannya itu, maka untuk siapa kita melakukannya? Di dalam ayat 16 menjadi ayat evaluasi sekaligus ayat introspeksi dari apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi ketika kita mengerjakan apapun itu, menggarami semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, sehingga orang lain melihat kita, mereka merasakan kehadiran kita, kita boleh menyatakan kebaikan itu kepada orang lain dengan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Kita membantu orang yang susah, kita mendoakan orang yang sedang bergumul, kita memberikan solusi-solusi yang baik untuk pergumulan-pergumulan di dalam keluarga. Kita memberikan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Kita harus menyatakan itu. Dan orang lain melihatnya. Jadi kita tidak mengerjakannya dengan sembunyi-sembunyi. Atau kita mengerjakannya dengan tangan yang tidak terbuka. Kita harus betul-betul mengerjakannya dengan orang lain melihat perbuatan-perbuatan baik kita. Kita tidak menyembunyikan perbuatan baik kita. Ketika ada orang sedang berjalan di dalam kegelapan, kita tarik dia, kita bawa dia, terang-terangan kita katakan. Dengan penuh kasih, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa sukacita, kita bawa dia kembali kepada terang itu, kepada Tuhan. Supaya tidak lagi di dalam kegelapan. Ketika ada orang yang mengalami penderitaan, kesusahan di dalam kebutuhan sehari-harinya,
kesusahan di dalam mendapatkan informasi yang benar, kesulitan untuk menjangkau kota A atau kota B, ketidakberdayaan di dalam melihat kehidupan dan situasi di dalam dirinya. Mungkin sakit, mungkin susah, mungkin ada pergumulan dalam keluarga, mungkin ada percekcokan dalam hubungan suami istri, mungkin ada ketidakberesan dalam hubungan orang tua dan anak. Kita sebagai anak-anak terang, sebagai garam dunia, kita memberikan yang berguna, yang baik, yang adil, yang suci itu. Dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan orang lain melihat apa yang kita kerjakan. Jangan melakukan yang baik dengan sembunyi-sembunyi. Kita terang-terangan melakukannya. Apapun itu yang baik. Dan kita tidak perlu malu, tidak perlu takut, tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir ketika kita melakukan yang baik. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ketika kita melakukan itu, mengerjakan yang baik itu, di sini dikatakan orang lain memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ketika kita mengerjakan yang baik, yang berkenan di hati Tuhan, yang sungguh-sungguh berdampak bagi orang lain, maka sudah seharusnya orang lain bukan memuliakan kita. Orang lain yang menerima kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, itu sungguh-sungguh memuliakan Bapa di surga. Mengapa? Karena ini hal yang perlu dan penting untuk kita pahami. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pekerjaan baik yang kita lakukan itu datangnya dari Tuhan Allah. Bukan dari inisiatif kita sendiri. Oleh karena Roh Kudus yang bekerja di hati kita sebagai anak-anak terang, sebagai garam dunia. Roh Kudus yang menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita, agar kita mengerjakan pekerjaan yang baik dari Allah, yang sudah dipersiapkannya, sehingga pekerjaan baik itu berdampak, bermanfaat, memberi pencerahan kepada orang banyak. Dan orang banyak memuliakan Tuhan. Mengapa memuliakan Bapa di surga? Karena segala yang kita kerjakan itu sungguh-sungguh datangnya dari Allah. Allah lah yang memulai pekerjaan baik, dan Allah lah yang bekerja di dalam hati kita untuk memberikan kemauan supaya kita dapat berbuat baik. Efesus pasal 2 ayat 10 dan Filipi pasal 2 ayat 13, 14, 15 memberikan kepada kita pengajaran bahwa segala perbuatan baik itu sudah dipersiapkan Allah, dan semua yang kita lakukan niatnya, arahnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau perbuatan baik kita itu untuk memuliakan diri, bukan memuliakan Bapa di surga, maka semua perbuatan baik kita sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi kita harus tahu dan sadar diri bahwa apa yang kita kerjakan itu benar-benar untuk kemuliaan Bapa. Bagaimana membuktikannya? Yang pertama, apakah yang sudah kita perbuat itu benar-benar berkualitas? Apakah yang kita perbuat itu benar-benar konsisten? Apakah yang kita berbuat itu benar-benar untuk Tuhan, seperti yang Tuhan kehendaki? Jika iya, maka kalau ada yang memprotes, mengkritik, mencibir, merendahkan, meremehkan, atau menghina semua perbuatan baik kita, kita tetap bersuka cita. Atau ketika kita mendapat pujian, tepuk tangan, seperti seseorang yang mendapat sesuatu hadiah dari orang lain, sehingga kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Saat itu apakah kita kembalikan semuanya bagi Tuhan? Hati kita berpaut kepada siapa ketika kita melakukan perbuatan baik? Untuk siapa kita melakukannya? Untuk kemuliaan Bapa di surga. Bagaimana kita melakukannya dengan konsisten? Yaitu mari kita kerjakan hal-hal yang rutin, yang betul-betul kita kerjakan setiap hari. Lalu tingkatkan kualitas dari pekerjaan kita sehari-hari tersebut. Kalau bisa, kita lebih inovatif, lebih kreatif, lalu kita kembangkan. Sehingga orang lain melihat manfaatnya dari kehadiran kita. Kita bukan sekedar mengerjakan yang rutin saja, di rumah, di kantor, di sekolah, di kampus, di perjalanan, di dalam perkumpulan. Tetapi kita lebih lagi meningkatkannya. Apa yang masih kurang, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diusahakan lebih lagi. Sehingga orang lain melihat pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui kita, sungguh-sungguh bertepuk tangan, memuji-muji Bapa di surga. Bukan kita pusat daripada perbuatan baik kita. Ketika kita menyatakan kita adalah garam dunia, kita adalah terang, maka kita harus sadar, pusatnya bukan diri kita. Tujuannya bukan diri kita. Arahnya bukan kepada kita. Pusatnya, tujuannya, arahnya adalah Bapa di surga.
Inilah identitas orang Kristen. Identitas saudara dan saya. Kalau kita bisa membantu orang miskin, lalu kita juga bisa menolong orang yang sakit, kemudian kita memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada orang lain, sehingga tercerahkan pikirannya, memberikan informasi, data, dan fakta yang benar, lalu orang lain mendapatkan sebuah pengertian yang tepat. Semuanya itu bukan untuk kepentingan keagungan kita. Kita tidak boleh mengambil porsi kemuliaan yang diberikan kepada Bapa. Apapun alasannya. Kendati kita tahu saat kita dipuji kita begitu senang sekali. Saat kita dikritik kita begitu sedih sekali. Tetapi kedua-duanya tidak bisa itu meruntuhkan iman orang percaya. Ketika kita dipuji, kita kembalikan pujian itu kepada Bapa di surga. Ketika kita dikritik, kita mencoba memahami lagi hidup kita. Sudahkah berkenan di hati Tuhan? Mari ibu bapak saudara yang kekasih di dalam Kristus. Ayat-ayat firman Tuhan yang sederhana ini begitu mendalam. Bukan saja pikiran kita diisi dan diperlengkapi, tetapi juga hal yang paling penting. Apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidup saudara? Apa tujuan hidup kita? Yaitu memuliakan Bapa di surga. Ketika kita memuliakan Bapa di surga, maka kita dapat menikmatinya. Menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai garam, sebagai terang yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Kiranya perenungan singkat yang saya berikan dari pengetahuan dan pengalaman yang saya sampaikan dapat menjadi berkat rohani bagi saudara sekalian. Tetap semangat untuk menjalankan kehidupan ini. Tekunlah berbuat baik kepada sesama. Semua yang kita kerjakan, marilah kita arahkan bagi kemuliaan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.